Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Makrifatullah, dipanggilnya Sayed, dan di sini saya akan menjadi penutor untuk mata kuliah elektronika analog. Oke, lanjut saja ya. Nah, di sini materi yang akan dibahas yaitu dasar elektronika, sistem satuan, rangkaian Kelvin Norton, karakteristik dioda dan rangkaian dioda, karakteristik dan rangkaian transistor BJT. Nah, materi yang dibahas akan dalam bentuk soal ya. Jadinya PPT kedua semikonduktor tidak akan dibahas di sini, hanya basis teori. Mulai saya ya. Oke, di sini kita lihat nih. Diberikan sebuah rangkaian dengan sumber tegangan VCC 12 volt dan resistansi dalamnya atau R kecil atau enggak bilangnya RS 500 ohm. Nah, di sini diminta ya ini berapa nilai RL yang dibutuhkan untuk mencapai step voltage. Nah, untuk step voltage ya, RL itu butuh lebih besar dari 1 kalinya RS. Nah, ini dapat dari mana nih? Ini dapat dari hukum ohm ya, hukum ohm. Kalau mau itu pakai hukum ohm, kamu kan dapatnya hal yang sama kayak ini. Nah, jadi ya kan sini kan RL berarti 100 kali dari RS. RS itu apa sini? 500. Jadi sini 500. Jadi sama dengan ya 50 kilo ohm. Dan sini B. Berapa nilai RL yang dibutuhkan untuk mencapai step current? Nah, step current itu RL itu butuh lebih kecil dari 0,01 RS. Nah, berarti RL itu butuh lebih kecil dari 0,01 kali 500, yaitu 5 ohm. Nah, dapat tuh. Berarti RL untuk A itu RL itu lebih besar dari 50 kilo ohm. Dari RL untuk soal B, yaitu RL itu lebih kecil dari 5 ohm. Nah, lanjut. Nah, carilah rang Thevenin dan Norton ekuivalen dari titik A dan titik B pada rangkaian samping. Nah, terus lihat sini kan, untuk coba kita carinya tuh seringnya lebih gampang tuh pakai Norton dulu, Thevenin, Thevenin ya, Thevenin. Nah, untuk pertama kita cari-cari itu adalah resistansi ekuivalennya atau RTH. Nah, untuk cari RTH itu sumber tegangannya tuh butuh short. Dan sumbernya atau arus sumbernya itu harus open. Berarti dari gerakan sini ya, gerakan di kanan ini sama aja kayak kita tarik garis ini, tarik garis di sini dan kita potong nih, kita potong gitu. Jadi kalau tergambar ya akan berbentuk kayak gini. Nah, sini kan bisa lihat kan sini, pertama lihat dulu nih. Lihat kan kalau di sini ada ada resistor separel ya, yang itu totalnya pasti adalah 3 kilo ohm ya. Tapi lihat sini, ada kabel, ada kabel sini. Berarti nanti dikarenakan distansi kabel tuh kita anggap ya hampir nol ya, hampir nol. Maka hampir semua arusnya akan lewat sini. Berarti hanya arusnya sangat 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 kecil lewat sini nih. Berarti yang voltage drop di sini, voltage dropnya di seri store ini hampir 0,001%, 0,1% tuh. Jadi bisa kita abaikan. Jadinya, nah kayak gini nih. Berarti kalau kita hitung semua ini, kita hitung ya. Jadinya sini kan seri ya. Jadinya 145 ohm. Kayak gini. Nah, sini kan paralel ya. Paralel dia hitung aja nih. 145 kali 20 itu 145 tambah 20 itu sama dengan 27 ya. 27,6 10 17,6 ohm. Nah, sini kan ada juga kan resistornya 10 ohm, jadi kita tambahin aja 17,6 tambah 10 sama dengan 27,6 ohm. Nah, itu total tuh. Berarti R Thevenin-nya sama dengan R Norton kan sama dengan 27,6 ohm. Nah, tegangannya V Thevenin akan sama dengan tuh arus masuk sini nih. Kita pakai hukum Kirchhoff 2 dari arus di sini nih.
Berarti kan kayak gini ya. Set, 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 set gitu kan. Nah, di sini kan berarti harus masuk sini kan 0,2 ampere ya. 0,2 ampere. Ya kan? Ditambah harus masuk sini. Harus masuk sini adalah 12 kurang sini bilang V ya, bilangnya V sini. Sini V. Berarti 12 kurang enggak V kurang 12 per 20. Karena telah pagi sini nih. 20 ditambah arus yang apa sini? Ke ground nih. Totalnya kan 20 tambah 25 45 dibagi V. V dibagi 45 karena kan V-nya sebagai sumber sini. Oke, kalau sama dengan 0 nih, karena ini hukum Kirchhoff 2. Nah, kalau kita hitung semua itu ya, maka hasilnya adalah 9,82 volt. Nah, itu adalah arus tegangan di antara A dan ground. Kan kita minta ya kan tegangan antara A dan B ya. Berapa sunnya? Tegangan antara A dan B kan nih. Berarti tinggal kita pakai rumus voltage divider nih, voltage divider. Yaitu tuh. Berarti sini kan 20 ya. 20 tambah bagi 20 tambah 25 dikali sumbernya dari ini kan sumbernya 9,82 sama dengan tegangan pada R6. Nah, nih aku pasti bingung nih, kenapa kita nggak faktorkan ini? Apa nggak faktorin ini 10 volt nih? Nah, dikarenakan ini kan open circuit ya, open circuit. Karena kita pakai Thevenin ya, di open circuit ini. Maka arus lewat sini ya, arus lewat sini adalah 0 ampere. Ya kan 0 ampere. Berarti kalau di 0 ampere berarti ujung sini juga sama dengan ujung sini, sama. Akan sama. Arus tegangan di sini akan sama. Jadi kita bisa anggap ini tidak ada. Oke. Berarti tegangan pada R6 itu adalah sama dengan R6 itu sama Thevenin ya. Sama Thevenin ini juga ya. Jadinya sama dengan setara dengan 4,36 volt. Oke. Ini kan Thevenin udah dapet. Lalu tuh R Thevenin ini dapat nih, Thevenin dapat nih. Ya kan? Berarti aku hapus nih. Berarti kan kan tahu kan kalau Iroton itu berarti sama dengan V Thevenin sama dengan R Thevenin. Kalau bingung ini dari itu ya hukum Newton ya, hukum Ohm ya. Berarti sini 4,36 dibagi 27,6 yaitu sama dengan 0,158 ampere. Nah, dapat tuh semua tuh. Oke, selesai. Dari rangkaian di samping, carilah tegangan RL dengan dioda pendekatan ideal, pendekatan kedua dan pendekatan ketiga jika RB atau R blocknya sama dengan 0,3 ohm. Dan jika dioda pendekatan kedua memiliki rating daya 15 volt, apakah dioda tersebut rusak? Oke, pertama cari dulu kita. Nih, satu dulu. Pertama kan lihat di slide nih, rangkaian samping ya. Kalau di sini kan paralel ya, paralel. Nah, buat lebih gampang itu buat cari kayak gini ya. Kita bikin ini seri, semua seri. Cara kayak mana? Caranya dengan kita membuat ini sebuah rangkaian Thevenin. Rangkaian Thevenin tahu kan di sini kan di short ya, di short dulu buat cari resistansi Thevenin ya. Yang Thevenin sini kan berarti 4 tambah 4 ya, 4 dan 2 ya, ini paralel ya. Sini juga nih bikin ini di itu. Ini A, ini B. Jadi 4 kali 2 di 4 dibagi 4 tambah 2. Nah, itu sama dengan 1,33 kilo ohm. Itu sama dengan R Thevenin. Nah, V Theveninnya itu akan sama dengan tegangan di sini, tegangan di R2. Yaitu sama dengan 2 bagi 4 tambah 2 dikali 12. Nah, itu akan sama 4 volt. Nah, nanti bikin aja di sini berarti nanti kayak gini bentuknya. Oke. 4 kali 2 dikali 12 sama dengan 4 volt. Nah, itu akan sama 4 volt. Nah, nanti bikin aja di sini set 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 set. Berarti nanti kayak gini bentuknya. Oke. 4 kali 2 dikali 12 sama dengan 4 volt. Nah, itu akan sama 4 volt. Nah, nanti bikin aja di sini
Nah, sini 12 volt, sini 4 kilo 4 lagi. Sini 1,33 kilo ohm. Di sini diodanya. Dan di sini 4 kilo ohm. Nah, saya cari nih pendekatan ideal nih. Tapi kalau ideal nih, ideal ya kan? Berarti saya cari tegangan di sini nih. Tegangan di sini berapa? Ya kan? Tegangan pada RL itu berarti VRL ya. Sama dengan, karena kan ini seri ya, seri jadi bisa gini aja nih, 4 tambah 1,33 tambah 4 kali V sumbernya itu adalah 12 sama dengan setara ya dengan itu 9 volt, hampir mirip banget 9 volt. Nah itu ideal. Nah sekarang kita cari yang pendatang kedua nih, pendatang kedua tuh di mana diodanya punya VF-nya atau V forward voltage-nya itu 0,7 volt. Saya cari I itu sumanya ini sama dengan itu kan 12 volt ya. Sini 12 volt ya. 12 volt di sini 12 volt. Dikurang yang forward voltage-nya 0,7 dibagi totalnya tadi ya. Totalnya sama dengan 5,33. Ya. Itu kan setara dengan 2,12 mili ampere ya. Berarti yang keduanya tinggal cari aja nih voltage di sini VL1 sama dengan RL kali IL. IL itu kan sama kan dari nih IL nih. Berarti 4 kilo ohm dikali IL itu sama dengan 8,48 volt. Oke. Sekarang udah datang ketiga nih. Ketiga sama sih mirip nih, mirip. I sama dengan yaitu 12 kurang 0,7 dibagi I totalnya. R totalnya itu sama dengan 5,33. Ini ya 10,3. Ini juga ini 10,3 kali 10,3 ditambah 0,3. Nah itu kalau dihitung ya bedanya 2,11 mili ampere. Cuma beda 0,1 ya dengan tambah RB ya. Jadi juga sekarang VRL-nya akan sama dengan tuh RL tadi 4 kilo ohm ya kali 2,11 mili ampere itu akan sama dengan 8,47 volt. Tuh, voltage dropnya cuma segini ya, cuma 0,1 volt ya. Sekarang B. Jika dioda pendekatan kedua memiliki rating daya 15 watt, apakah dioda tersebut rusak? Nah, tahu kan kalau PD itu akan PD dioda itu akan sama dengan I dioda dikali V dioda. Nah, itu tahu kalau I-nya itu kalau pendekatan kedua ya, pendekatan kedua akan sama dengan 2,12 dikali 0,7 ya, 0,7. Berarti 1,484 watt. Nah, sini kan 15 watt ya. Sini 15 watt. Berarti diodanya nggak akan rusak karena masih di bawah thresholdnya. Oke, lanjut. Oke, di sini. Dari rangkaian di samping, carilah VIP sekunder di L1. Satu ya sini ya. L1 dan VDC di L1 dan frekuensi sekundernya. Nah, pertama, kita lihat sini kan. Ini ada full bridge rectifier nih. Nah, kita tahu nih kalau V itu V primer RMS ya, RMS-nya sama dengan 120 volt, ya kan? Maka kita akan dapatkan kalau V RMS itu adalah untuk sekunder ya, karena ini 10/1 ya, berarti sekunder ini RMS akan sama dengan 12 volt, ya kan? 12 volt. Berarti V peak itu kan sama dengan V RMS kali akar 2 ya. Kali akar 2. Berarti V peak-nya akan sama dengan 12 kali akar 2. Yaitu sama dengan setara dengan 17 volt ya. 17 volt. Nah, kita dapat nih V peak dengan 17 volt nih. Tapi ini bukan dalam DR1 ya. Bukan di satu. Ini cuma V peak di sini nih. Sini nih, V peak di situ. Nah, buat cari V peak di R1 itu tinggal kita kurangin sama tuh
dioda yang dia alirin nih, V forward voltage dari diodanya. Kita lihat sini kan, kalau dioda set untuk sini kan, ke sini langsung keluar sini kan, dua pasang dioda. Berarti V peak pada R1 akan sama dengan 17 volt dikurangi sama dengan 0,7. 0,7 itu volt voltage kan, volt voltage-nya dioda itu kan 0,7 volt ya kalau buat silikon ya. 0,7 dikali 2. Kenapa 2? Karena sini ada 2 dioda, ya kan? Berarti 17 volt dikurang tuh 14, 1,4 volt. Berarti sama dengan 16 lagi. 15,6 volt. Nah, itu adalah V peak pada R1. Oke. Sekarang kita cari VDC. Nah, VDC itu berapa? VDC, ingat ya, VDC itu untuk full bridge ya, untuk full bridge. Full bridge ya. Untuk yang tuh full bridge ya, itu akan sama dengan V peak-nya dibagi P. V peak yang kedua ya, kali 2. Itu buat full bridge ya. Kalau half bridge itu nggak cuma V peak kali bagi IP, tapi kalau full bridge itu V peak kali 2 bagi P. Nah, berarti V peak-nya itu sama dengan kan sini 15,6 dikali 2 bagi P. Itu akan sama dengan setara dengan tuh 10 volt, setara 10 volt. Nah, V peak itu sama, V peak itu apa? V peak itu sama aja kayak tuh tegangan tuh rata-rata. Oke, udah dapat nih. Nah, untuk frekuensinya berapa frekuensinya? Nah, ingat ya, kalau untuk full bridge ya, frekuensi in akan sama dengan 2 kali frekuensi out. Berarti kalau sini kita lihat nih, ini akan sama dengan sini kan sama dengan 60 Hz ya. Berarti 60 Hz, berarti sini frekuensi di sini di bagian rectifier-nya itu akan sama dengan 60 kali 2. 60 kali 2 itu sama dengan 120 Hz. Berarti frekuensinya 120 Hz. Dan dapat nih. Set dan tetap. Serta andaikan rangkaian samping bukan center tap rectifier, apa yang akan berubah? Nah, kalau center tap rectifier itu berarti di V peak ini ya akan hanya melewati satu dioda. Berarti di V peak di R1 ini akan sama 17 dikurangi sama 0,7. Nah, itu berapa tuh? Itu 16,3 volt. Berarti VDC ini akan sama, rumusnya sama 16,3 kali 2 bagi Pi. Dan itu akan sama dengan 10,4 volt. Nah, sekarang untuk frekuensinya pasti sama, frekuensinya. Pakai skala 2 in out. Berarti frekuensinya akan sama dengan 120 Hz. Nah, itu jawaban kita. Oke. Lanjut ya. Dari rangkaian samping, apakah dioda Zener bekerja di daerah breakdown dan berapa arus yang mengalir pada dioda? Oke. Di sini kita cari dulu apakah diodanya itu bekerja dalam breakdown tidak. Caranya kayak mana? Cari rangkaian Thevenin-nya. Pertama, V Thevenin ini dia kan ini cuma ada satu ya, cuma satu, jadi langsung aja cari aja tuh tegangan pada RL nih, tegangan pada RL per RS tambah RL kali V source-nya itu 12 volt ya. Berarti sini 1 per 3 dikali 1 kali 10 pangkat 10 per 3 tambah 300 kali 12. Itu setara dengan 9,23 volt. Nah, sini kan breakdown voltage-nya kan 5 volt ya. Berarti kalau ini nggak ada zener ini, sini nggak ada zenernya, berarti di sini akan dapat 9,23 volt. Nah, ingat ya, kalau dioda itu punya efek itu di mana dia akan ngeklaim voltage-nya di daerah breakdown-nya atau forward voltage-nya. Berarti sini kan 9,23 ya. Kan lebih dari 5 volt ya. Berarti diodanya bekerja dalam breakdown. Dioda dalam breakdown. Oke. Kalau kita tahu itu, maka berapa arus yang akan mengalir dalam dioda?
Maka arus yang mengalir dioda itu akan sama dengan I dioda ya. Akan sama dengan voltage drop sini ya, voltage drop di situ ya. Voltage drop di sini kan berarti sini kan 12 volt ya, 12 volt. Sini harus 5 volt nih, sini harus 5 volt karena kan dioda lagi breakdown. 5 volt. Berarti 12 kurang 5 sama dengan 7 volt. Sini karena Vs per Rs. Terjuda lagi sini. Ini harus pada sumber. Harus sumber nih. Vs. Nah, Vs itu sama dengan 7 per RS 300 ya, 300. Berarti setara dengan 23,3 mA ya. Sekarang cari arus pada R1. Arus pada R1 itu berarti sama dengan V2 ya, V2 Zener ya bagi R1. Kenapa Zener ya? Kenapa Zener? Karena sini kan paralel. Dan tegangan paralel itu sama pasti. Berarti sini 5 volt bagi R1 itu 1000. Terus sama dengan 5 mA. Nah, tinggal kita kurangin. Karena kenapa kita kurangin? Karena hukum Kirchhoff. Sumber sama dengan V Zener tambah V R1. Berarti V Zenernya tuh akan sama dengan V sumber kurang R1, V R1. Itu sama dengan 23,3 kurang 5. Berarti sama dengan 18,3 mA. Wah, dapet tuh. Berarti dengan arus pada Zener 18,3 mA dan Zener tuh kerja dalam breakdown voltage. Oke.